Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita yang kemarin. Sekarang masuk ke bagian tafakur. Jadi bagian tafakur. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan kepada kita. Beliau selalu menggunakan diksi hendaknya gitu. Beliau menasihati kita, hendaknya kita ini bertafakur. Bertafakur ini dalam artian berarti kita menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita berupa akal untuk kemudian merenungi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling penting kan itu. Nah, terus apa sebenarnya yang harus kita tafakuri? Tafakur ini kok menjadi teman yang baik. Gitu. Jadi yang pertama, Sayyidina Ali pernah mengatakan, di sini disebutkan, beliau pernah mengatakan, la ibadata katafakur. Jadi tidak ada ibadah sunnah yang tafakur. Karena apa? Karena tafakur ini tidak hanya mengandalkan lisan ya. Biasanya orang itu karena tafakur itu terus dia memuji Allah. Terus dia merasa apa ya? Merasa bersalah terus beristighfar. Enggak cuma pakai lisan tapi pakai akal gitu. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan la ibadata katafakur. Dan beberapa para arif billah, orang-orang yang ahli makrifat lah seperti itu bisa dikatakan itu, mengatakan bahwa tafakur ini sirajul qalbi. Jadi pelita cahaya buat hati gitu. Makanya orang kalau sering-sering bertafakur, sering-sering merenung, insya Allah dalam hati kita menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya orang yang kurang tafakur itu apa ya, istilahnya kayak suka bimbang. Karena memang hatinya nggak dilatih, akalnya dilatih untuk merenungi apa yang diberikan Allah pada kita. Selanjutnya untuk tafakur itu sendiri, sebenarnya apa sih yang harus kita tafakur di sini? Salah satunya itu tafakur itu merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Ini yang paling mudah. Kalau menurut saya itu paling mudah. Misal ada teman yang suka naik gunung. Di atas gunung tuh kita benar-benar ngerasa, anak-anak itu biasanya yang suka naik gunung itu ngerasa, secapek-capeknya kayak gitu, kita mendaki segala macam, udah nyampe atas tuh, seneng banget. Wah indah banget, Allah nyiptain gunung gini ya. Ternyata tuh aku setinggi-tingginya gunung, kalau aku sudah sampai atas tuh ya, masih tinggian aku. Dalam artian, maksudnya kita tuh merenungi, gunung ini setinggi ini lebih bisa ditaklukkan. Apalagi harusnya ibadah-ibadah yang lain itu juga bisa seperti itu. Termasuk yang lainnya juga ciptaan Allah, gunung, laut, dan segala macamnya. Makanya dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, Ungduru mada samawati wal-ard. Kita sama Allah untuk memperhatikan seperti itu. Dan beberapa literasi yang pernah saya baca, literatur yang pernah saya baca, si Nagoro itu senada dengan alat. Ketika orang bisa nyebutin di luhur
ada munadzarah itu biasanya diartikan sebagai ngasih kita akal itu cuma buat pantas-pantas doang. Memahami dalil, akal nggak dipakai. Nah, itu juga salah. Apalagi mengedepankan akal dalil diinjak-injak itu juga salah. Selanjutnya itu merenungkan atau mentafakuri apa yang udah Allah berikan pada kita. Misal, ya Allah, sekarang ini COVID udah berapa tahun ya, kita masih diberikan kesehatan. Mungkin luar biasa. Prestasi banyak orang yang mungkin di sekitar kita diberi sakit sama Allah. Kemudian ada yang sampai meninggal, ada yang sampai sembuh lagi. Dan kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur banget ya. Dari apa ya? Merasa syukur. Mungkin di antara kita sebelumnya ada yang kemudian sembuh, syukurnya lebih lagi. Misal donor plasma seperti itu. Dari tafakur bisa berlanjut ke amal yang lain, yaitu bersyukur. Selain itu kita juga dianjurkan untuk mentafakuri apa istilahnya. Ini yang bagian penting menurut saya. Betapa luasnya ilmu Allah. Benar-benar akal ini digunakan untuk mentafakuri sesuatu yang memang harus diolah dengan akal juga. Al-Quran sebagai firman Allah itu membicarakan masalah kedokteran ada, bicara masalah politik ada, bicara masalah bisnis ada. Luar biasa. Kalau kita mentafakuri ini, harusnya di antara umat muslim ini yang memang ahli di bidangnya itu akan inspirasi bagaimana ya caranya. Ya, misal Al-Quran ngomong madu ini, misal madu punya banyak. Terus ada Allah bilang wa amruhum syura bainahum. Wow, ilmuwan politik itu gimana caranya mengambil keputusan yang baik. Musyawarah yang baik, yang ideal itu seperti apa? Apakah sekarang udah musyawarah bentuknya, misal kayak gitu. Atau yang lain bisnis, bagaimana dulu Nabi Muhammad dari kecil tuh udah dididik sebagai pedagang. Apalagi kalau mempelajari sirah Nabi itu kan, wah, parenting seperti apa. Misal kayak gitu. Merenungi keluasan ilmu Allah. Oh, di sekitar kita kan sebenarnya ilmu-ilmu itu bertebaran. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Termasuk kita juga dianjurkan untuk merenungi kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah. Misal, ya Allah, aku tadi asar kesorean, udah mau mepet maghrib, istighfar, atau ya Allah, biasanya saya kalau Jumat itu infak, ya Allah, sekarang saya nggak infak, ya Allah, nggak ada uang, ya Allah. Tumbuh rasa rojak, rasa mengharap kepada Allah, biar nanti, ya Allah, semoga nanti saya bisa, gimana caranya lah, usaha dan segala macam, biar bisa sedekah, bisa infak, segala macam kayak gitu. Termasuk yang diwanti-wanti sama beliau, kita itu dilarang untuk memikirkan atau membayangkan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fillah fa innakum lam tuqaddiruhu haqqa qadri. Jadi kita itu diminta, harusnya kita itu mentafakuri ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa ya, tanda-tanda, maksudnya kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kita disuruh mentafakuri itu. Tapi jangan sampai kita itu malah mikirin, wah, ada ayat kursi samawati wal ardh. Kursinya Allah tuh kayak gimana ya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajahnya Allah tuh kayak gimana ya? Nah, ini butuh belajar lebih lanjut. Makanya untuk mengkaji hal-hal yang seperti ini itu akal dibutuhkan, tapi
ditinggalkan. Ini yang penting bagi kita. Biasanya teman-teman ini yang kuliahnya di Soshum kayak gitu, yang berkuliah dengan filsafat dan segala macam, pertanyaan aneh ini muncul dan ditanyakan kepada dosen, misal tapi dosen itu tidak punya kapasitas untuk menjelaskan masalah filsafat Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Atau menggunakan filsafat Tuhan ala Barat, yang Barat filsafat itu lebih muncul-munculnya keren-kerennya itu malah justru ketika Barat itu mengalami masa kegelapan. Sedangkan kalau menurut filsafat Islam, eksistensi Tuhan itu benar-benar ada, tidak diragukan. Para filsuf Islam itu mengkaji tentang apa istilahnya, studi tentang Allah, sifat Allah, dan Allah itu mereka selesai gitu. Mereka di Baghdad dulu itu memang pusat keilmuan, nggak cuma ilmu dunia, ilmu agama juga. Makanya mereka biasanya itu apa sih? Polimet istilahnya, polimet. Mereka jago di bidang geografi misal. Mereka jago dalam masalah Al-Quran. Minimalnya Al-Quran. Kalau kata Ustaz saya dulu itu, hafal Al-Quran itu udah kayak jadi standar minimal kalau di zaman dinasti Abbasiyah zaman dulu para ulama seperti itu. Termasuk ketika kita mentafakuri tadi ya, karena kita tidak boleh mentafakuri zat Allah, kita mentafakuri Allah. Termasuk kita disebutkan kita suruh tafakur terkait amalan-amalan kita. Aduh ya Allah, ada yang kurang dalam macam. Tapi jangan sampai kita ini nggak beramal karena takut nggak istiqomah itu loh. Katanya kemarin itu disebutin al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karma. Makanya kalau amalan nggak istiqomah tuh gimana? Mending nggak usah lah. Ini juga pemikiran yang salah kayak gitu. Justru kalau kita belum istiqomah, belum bisa istiqomah, ya itu jadi tantangan bagi kita sebagai pembelajaran. Jangan sampai karena kita punya kesibukan, cuma mungkin, nah, misal saya nih, nggak bisa ikut sekarang, atau kemarin nggak bisa ikut. Biasanya saya ganti habis Isya, kayak gitu. Kayak akhirnya jadi kebutuhan. Seperti nah, ini yang paling penting buat kita yang memang masih awam, jangan sampai ibadah itu nggak jadi dilakukan, ibadah sunnah nggak jadi dilakukan karena takut nanti nggak istiqomah. Dan jangan sampai kita itu menjadikan ini sebagai wirid karena aku habis maghrib emang nggak ada kegiatan nih gitu. Ya udahlah aku ikut gitu. Tapi semisal nanti kok habis maghrib ada kegiatan terus habis sisanya nggak diganti misal kayak gitu. Nah, sebisa mungkin itu kalau beribadah itu ya waktu senang, waktu susah itu dijalani. Insya Allah nanti akan mendapatkan manfaatnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.